Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauila Insia Tumura, NIM 18107100088. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas, dan untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. Menjadi pertimbangan untuk menerbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Karena peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional, sehingga perlu diubah. Peraturan pemerintah atau PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru memiliki dasar hukum, yaitu yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses berkelanjutan. Pembangunan pendidikan, terutama yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada periode tahun 2010 sampai 2014 telah menunjukkan keberhasilan yang baik. Namun, demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015 sampai 2019. Beberapa permasalahan dan isu strategis serta agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019. Di antaranya yaitu yang pertama,
melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK. Yang keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kelima, peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa. Dan yang terakhir, penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian untuk dapat bersinergi dalam pencapaian target seluruh agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan tersebut. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi 1. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata, yaitu dengan cara meningkatkan perencanaan kebutuhan penyediaan pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan meningkatkan mutu guru secara efektif dan efisien. Mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah, serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. Yang kedua yaitu pembinaan guru dan tenaga kependidikan, yaitu dengan cara meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru, dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi. Menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan, meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru serta tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara. Pendidikan yang berkualitas ini dapat terwujud melalui komitmen serta upaya meningkatkan pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Guru sebagai pengajar berperan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan keterampilan mengajar. Guru sebagai pembimbing diharapkan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Guru sebagai pengajar berperan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan keterampilan mengajar. Guru sebagai pembimbing diharapkan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Peranan ini termasuk ke dalam aspek pendidik sebab tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga mendidik untuk mengalihkan satu atau dua nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah sikap yang mengubah tingkah laku peserta untuk menjadi lebih baik. Guru sebagai administrator kelas berperan dalam pengelolaan proses belajar mengajar di kelas. Guru merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Guru yang berkualitas, profesional, dan berpengetahuan tidak hanya berprofesi sebagai pengajar, namun juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan standar nasional kependidikan, guru harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Guru dalam proses pembelajaran dituntut lebih kreatif, inovatif, tidak merasa sebagai teacher center, menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek belajar, tetapi juga sebagai subjek belajar, dan pada akhirnya bermuara pada proses pembelajaran yang menyenangkan, bergembira, dan demokratis yang menghargai setiap pendapat, sehingga pada akhirnya substansi pembelajaran benar-benar dihayati. Kemudian pada pasal 15 tentang tunjangan profesi guru, pada ayat 1, tunjangan profesi guru diberikan kepada guru. Yang kedua yaitu guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan atau guru yang mendapat tugas tambahan. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tersebut terdiri atas yang pertama, wakil kepala satuan pendidikan, yang kedua, program keahlian satuan pendidikan, yang ketiga, kepala perpustakaan satuan pendidikan, yang keempat, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan, yang kelima, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Yang keenam, tugas tambahan selain yang pertama sampai dengan yang kelima yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat yaitu 1. Memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik. Yang kedua, memiliki nomor registrasi guru. Yang ketiga, memenuhi beban kerja. Yang keempat, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidikan yang dimiliki. Yang kelima, berusia paling tinggi 60 tahun. Yang keenam, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Yang ketujuh, memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Yang kedelapan, mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Selanjutnya, pada pasal 52 tentang beban kerja guru, ayat 1, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ya, ayat kedua, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat ketiga yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Cukup itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.